Bab 1367. Perintah membunuh dari keluarga Chai. Pikiran kepala rumah keluarga Chai benar-benar berantakan. Siapa yang berani membunuh Kaidi Chai? Siapa yang bisa melawan Master Iblis Gentayangan? Siapa yang melakukan segala ini? Dia mengangkat kepala, tanpa aba-aba memukul. Suara memukul. Pembantu yang memberitahu masalah ini mematung dan terjatuh ke lantai. Masalah ini rumit. Jika membiarkan orang lain tahu keluarga Chai bekerja sama dengan iblis, keluarga Chai akan benar-benar gawat. Peluh terus keluar dari dahi kepala rumah keluarga Chai. Mendadak dia terbang menuju ke leluhur keluarga Chai. Meskipun dia yang mengurus masalah ini, namun bekerja sama dengan iblis harus menggunakan sumber daya yang banyak. Orang yang benar-benar mengatur adalah ayahnya, yaitu pemilik keluarga Chai. Mau bagaimanapun masalah ini diuruskan harus memberitahu kepada ayah. Hal pertama yang harus diketahui adalah siapa yang membunuh Kaidi, dan apa yang terjadi. Ayah. Kaidi Chai memasuki tempat tertutup milik ayahnya dengan berantakan, dibanding sebelum saat dia memarahi pembantu jauh lebih berlebihan. Terjadi sesuatu. Kamu sudah dewasa, namun masih seperti anak kecil. Tempat tertutup pemilik keluarga Chai sangat gelap. Saat Kaidi Chai mendorong pintu, membiarkan cahaya memasuki ruangan, di dalam baru menambahkan cahaya yang menyinari. Bisa melihat dengan susah di ujung kamar ada orang tua yang tengah duduk. Kaidi, dia, kepala rumah keluarga Chai berkata. Sudah, aku sudah tahu, sekarang khawatir tidak berguna. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana mengurus masalah ini. Orang tua itu mengulurkan tangan dan langsung terbang. Hai, muka tua ini harus bertemu dengan orang-orang lagi. Di luar alam suci, di luar goa. Demon Song menatap mereka sekilas, dan terbang menuju ke arah belakang. Erikin, kita juga harus segera pergi. Fernandini berkata dengan khawatir. Kaidi Chai meninggal, tentunya keluarga Chai akan tahu. Siapa tahu orang mereka akan segera tiba sini untuk membunuh. Kalian pergi terlebih dahulu, aku akan di sini. Erikin berujar tiba-tiba. Mengapa? Tuan Muda Chen mematung sejenak lalu bertanya. Aku tidak bisa pergi, sepertinya terlambat. Erikin menggelengkan kepala sembari berkata. Tidak berlebihan seperti itu kali. Tuan Muda Chen sedikit tidak percaya. Jika membunuh Kaidi Chai memang tidak berlebihan, tapi bagaimana dengan kita yang mengetahui keluarga Chai bekerja sama dengan Master Iblis? Erikin tersenyum dingin. Pikiran tiga orang itu bergetar. Di dunia dewa, jika bekerja sama dengan klan sihir, hukumannya adalah membunuh seluruh anggota keluarga. Usai Erikin berujar, di saat itu juga mereka merasakan angin yang menerpa dengan kencang. Di sisi langit, angin yang kencang menerpa, kekosongan bergetar dengan pelan, berbagai reiki mengumpul dan terakhir menjadi sebuah bola mata yang besar. Mata yang mengintip. Tuan Muda Chen terkejut dan berteriak. Wajah Fernandini juga berubah menggelap. Usai bola mata itu muncul terlihat dingin, dia menatap sekeliling lalu menatap ke arah mereka. Napas keluar dari dalam mata itu, keluar di tempat ini. Mendadak di tubuh Erikin muncullah cahaya merah. Usai mata itu menatap Erikin, dia pun langsung menghilang. Gawat, itu adalah benda fase transendensi, ilmu sihir yang sulit dicapai juga. Benda itu bisa mengenal seluruh hal dengan jelas, tidak bisa menghentikannya. Fernandini berkata, pasti keluarga Chai. Mereka tahu kematian Kaidi Chai, oleh karena itu ingin mencari siapa pembunuhnya. Sialan, jelas-jelas Kaidi Chai yang melakukan kejahatan, tapi justru keluarga Chai mencari kita untuk membalas dendam. Tuan Muda Chen berkata dengan marah. Oleh karena itu keluarga Chai akan datang membunuhku, kalian segera mencari kesempatan dan kaburlah. Erikin berujar. Apakah kamu bergurau? Kamu menolongi kita,
jika kita kabur, apakah kita pantas disebut orang? Fernandini berujar dengan marah. Tuan Muda Chen juga mengangguk. Bahkan kita juga mengetahui masalah ini, bagaimana kita bisa kabur jika keluarga Chai ingin membunuh? Mengapa kalian mengatakannya seperti aku tidak bisa melawan? Tidak perlu khawatir, orang biasa tidak bisa membunuhku. Eric Qin berujar. Tapi apa yang mereka katakan memang benar. Meskipun keluarga Chai membenci dirinya, tapi siapapun yang mengetahui rahasia besar keluarga Chai, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jika kalian tidak ingin pergi, Kak Fernandi, bantuku suatu masalah. Biarlah Chaldron Chen membantu masalah. Fernandini kebingungan. Usai Eric Qin berujar, Fernandini mengangguk kepalanya. Dibanding dengan keluarga Chai, masalah yang Eric Qin minta diuruskan juga sangat penting, bahkan lebih penting dibanding melindungi Eric Qin. Fernandini tidak merasa ragu dan langsung pergi terbang. Chaldron, jaga baik-baik Deani Liu. Eric Qin berujar. Tuan Muda Chen mengangguk, terbang menuju ke sebelah Deani Liu yang pingsan. Selanjutnya aku akan berlatih dalam jangka waktu tertentu. Meskipun keluarga Chai mengetahui siapa diriku, juga tidak akan segera tiba. Jika bertemu dengan musuh, ingatkan aku, jangan melawan mereka. Eric Qin mengingat Chaldron Chen, lalu setelah itu tidak kembali berujar karena tidak memiliki waktu yang banyak untuk menjelaskan secara rinci. Di dalam laut kesadaran, Iblis Fu sudah sulit untuk menahan. Kekuatan 5 elemen sumber energi sangat luar biasa, hanya menahan benar-benar sulit untuk mengontrol. Hanya bisa menyerapnya terlebih dahulu, lalu kemudian secara perlahan melatihnya. Eric Qin menutup mata mendadak, mengeluarkan batu roh dan iblis monster dalam jumlah yang banyak, dan mulai dengan cepat menyerapnya. Di saat yang bersama memanfaatkan energi abadinya menyerap 5 elemen esensi. Untung saja sebelumnya dia melihat cara Master Abadi Rui, mempelajari banyak, dan baru bisa menyerap 5 elemen sumber energi yang begitu besar. Di sisi lain, Eric Qin tengah menyerap energi abadi dengan cepat. Di sisi lain, jarak puluhan ribu kilometer. Seorang pria muda dengan ekspresi yang dingin tengah membunuh sebuah raksasa besar. Raksasa itu terluka berat, bahkan dia telah ditebas ribuan kali, tatapannya kosong, dan terjatuh ke lantai. Saat tubuhnya terjatuh, badannya juga terpisah menjadi beribu bagian. Cepat kabur jadi tidak perlu disiksa olehku. Pria muda itu terkekeh dingin, melewati tubuh raksasa itu dan menginjak kepalanya, lalu memasuki sebuah rumput ajaib dari belakang. Alam suci benar-benar tempat yang baik, berbagai macam kesempatan. Sayangnya kepala rumah tidak mengizinkanku ke makam Daneng. Kepala rumah benar-benar sombong. Kesempatan terbaik adalah hanya bisa didapatkan oleh Kaidi Chai, hanya sedikit memperoleh keuntungan baru giliranku. Apakah aku Fandi Chai lebih kurang dibandingnya? Pria muda itu menyimpan energi abadi. Saat memikirkan hal itu, wajahnya kembali menggelap. Dia menggenggam pedang dengan erat lalu mendengus sinis. Dia menyimpan pedangnya. Saat ingin melakukan sesuatu, giok yang berada di pinggangnya mendadak menyala. Iya, kepala rumah yang transmisi suara. Melihat giok itu memancarkan cahaya, Fandi Chai mematung. Kepala rumah keluarga Chai jarang menghubungi dirinya, apakah ada masalah? Dia mengambil giok, memasuki satu reiki, dan mendadak muncullah suara. Seluruh murid keluarga Chai dengar. Di tempat alam suci, makam Daneng, ada satu pria yang membunuh anakku Kaidi Chai. Siapa yang membunuh dia serta temannya, aku akan mengangkatnya menjadi penerus keluarga Chai, dan aku tidak akan melanggar janji. Setelah itu, muncullah kultivasi, wajah, Keiki Eric Qin, Tuan Muda Chen dan yang lain. Bersambung.